Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwayan Wahyudi yang merupakan dosen program studi biologi Universitas Hindu Indonesia. Saat ini saya merupakan dosen tetap yayasan dari tahun 2017. Di sini saya bergabung dari tahun 2015, di mana saat itu saya masih sebagai dosen kontrak yayasan. Di program studi biologi UNHI, saya mengajar khususnya di bidang konsentrasi hewan, di antaranya taksonomi invertebrata, taksonomi vertebrata, dan ekologi hewan, di mana saya merupakan tamatan S3 ilmu peternakan biar sesuai dengan bidangnya. Dan untuk saat ini jabatan fungsional saya masih 3B dan masih mengurus ke lektor. Nah, adapun teknik pengajaran saya dalam perkuliahan bersama mahasiswa, sebelumnya saya memberitahu kepada mahasiswa tentang kontrak perkuliahan, RPS, silabus, semua saya infokan dulu ke mahasiswa sebelum kita melakukan perkuliahan. Yang pertama itu dalam perkuliahan saya menerapkan dengan sistem yaitu delivery, di mana saya menjelaskan suatu materi-materi yang berkaitan dengan kurikulum yang ada di program studi biologi UNHI ini, yaitu saya juga mengambil sumber dari berbagai buku dan saya cenderung mengambil dari jurnal. Jadi biar ilmu-ilmu terbaru bisa kita terapkan sesuai dengan apa yang berkembang saat ini. Nah, selain itu saya lebih cenderung ke eksploratif. Jadi apa yang saya pelajari atau yang saya kembangkan di dalam kelas dengan memberi materi-materi itu, saya juga mengajak keluar mahasiswa untuk mengetahui langsung bagaimana perkembangan spesies ini, di mana khususnya mata kuliah taksonomi invertebrata ini, ya saya mencontoh ini, yaitu mencakup tentang bagaimana cara mengklasifikasikan dari berbagai jenis invertebrata ini seperti Porifera, insekta, semua yang berkembang. Dan materi yang saya berikan cenderung ke apa yang ada di lingkungan sekitar kita lebih dahulu. Jadi saya belum bisa menerapkan lebih jauh skala internasional, tapi saya ingin mahasiswa itu tahu apa jenis hewan ini yang ada di sekitarnya. Nah, itu secara delivery ya, saya mengacu pada jurnal-jurnal, menjelaskan dengan cara jurnal-jurnal juga. Selanjutnya ada interaksi. Nah, untuk lebih intens kepada mahasiswa, interaksi yang saya terapkan yaitu juga membuat grup WhatsApp. Ya, pada grup WA itu saya sering mengekspos kasus-kasus yang ada saat ini, seperti ditemukan jenis hewan insekta seperti ini sebagai hama. Jadi mahasiswa itu bisa mengklasifikasikan bahwa ini merupakan jenis hama terbaru pada tanaman ini. Jadi mahasiswa langsung bergerak langsung, apa sih musuh alaminya. Jadi mempelajari taksonomi invertebrata itu tidak hanya mempelajari spesiesnya saja, tapi habitatnya, bagaimana cara pengendaliannya juga. Dan jika dia memiliki nilai potensial dalam pengembangan untuk dibudidayakan, mahasiswa juga saya ajak bagaimana cara mengembangkan ini. Jadi ketika dia lulus mempunyai input yang sangat bagus bahwa hewan ini bisa dikembangbiakan atau dikomersialkan, mempunyai nilai yang tinggi. Nah, secara interaksi itu saya sering juga menggugah hati-hati mahasiswa bagaimana caranya kita biar bisa mengembangkan jenis hewan ini. Ini temuan terbaru. Nah, ini misalkan ini merupakan jenis hama yang harus dikendalikan dengan musuh alaminya. Jadi musuh alami itu harus kita kembangkan. Ini jenisnya, ini jenisnya. Jadi mahasiswa itu bisa mengklasifikasikan. Jadi saya cenderung lebih mengutarakan bagaimana caranya dengan kasus ini kita bisa mengembangkan dengan materi-materi dalam kurikulum tersebut. Itu dengan interaksi. Nah, selain itu beberapa mahasiswa juga saya ajak penelitian sesuai dengan bidangnya. Jadi dengan interaksi-interaksi di lapangan, di perkuliahan, jadi terjalin dengan baik, bisa dikembangkan secara intens dan lulusan daripada program studi biologi ini sesuai dengan capaiannya. Nah, selain itu dalam proses delivery interaction saya juga menerapkan assessmentnya, bagaimana cara penilaiannya. Nah, dalam teknik pengajaran saya, cara penilaian saya mungkin berbeda dengan teman-teman dosen lainnya. Saya cenderung lebih
memberi materi dan memberi umpan kepada mahasiswa. Bagaimana sih kesiapan mahasiswa itu dengan RPS, kontrak perkuliahan, silabus yang sudah saya berikan, mampu nggak mahasiswa itu menjawab umpan-umpan yang saya berikan. Nah, asesmen ini selain umpan balik yang saya berikan, saya juga ada UTS, UAS juga saya terapkan di sana penilaiannya. Nah, selain itu penilaian itu saya juga ada tugas kelompok, tugas mandiri juga ada. Jadi semua tergabungkan sesuai dengan sistem penilaian yang ada di program studi biologi ini. Nah, itu asesmennya. Jadi semua ada keterkaitan bagaimana caranya kita menerapkan alumni biologi UNHI ini bisa menjadi unggul dalam tamat itu, bisa mampu menciptakan lapangan pekerjaan, terutama dari bisnis atau bukan dari mempelajari mata kuliah taksonomi invertebrati, banyak menimbulkan ide-ide untuk melakukan kewirausahaan. Selain ilmu yang dia pahami, harus ada ide-ide yang bisa diterapkan setelah kuliah atau setelah tamat mampu dikembangkan. Nah, demikian dari pemaparan saya tentang teknis pengajaran secara delivery, interaction, dan assessment. Nah, sebagai penutup, berikut cuplikan video mengajar saya. Setiap perkuliahan saya selalu melakukan interaksi yang intent kepada mahasiswa, biar apa yang saya berikan terserap lebih banyak untuk mahasiswanya. Demikian, terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat sore semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya dari perkuliahan sebelumnya. Semuanya sehat semuanya hari ini? Sehat. Oke, kita lanjut ya dari pertemuan sebelumnya. Sekarang itu tentang hewan invertebrata filo Arthropoda. Ibu tahu nggak Arthropoda apa? Sebelumnya sudah pernah mempelajari? Ya, hewan berkuku atau berluas. Nah, ciri-ciri dari Arthropoda itu habitatnya di air ada, di darat maupun di tanah. Kaki dan tubuhnya berluas-luas. Nah, berluas itu ciri dari utama dari Arthropoda. Ada skeleton, lunak, mengalami pengelupasan, pernapasan lisan ada, trakea. Nah, yang sering kita temui jenis hewan yang bernapas dengan trakea itu apa misalnya? Masih ingat? Baju siapa? Ya, sekarang. Reproduksi dengan seksual, ya. Sering kita pelajari ya. Nah, kelas daripada Arthropoda terbagi menjadi 4. Nah, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi begini ya, kita mempelajari taksonomi invertebrata ini tidak hanya sekedar mempelajari ini jenis dan ini jenis ini, tidak itu saja. Kita harus tahu pertama bagaimana cara mengklasifikasikan ini, bahwa itu jenis A, B, C. Yang kedua, apa manfaatnya bagi kehidupan. Yang ketiga, ketika kita mempelajari ini, dapatkah kita komersialkan, dikembangbiakkan, dibudidayakan. Jadi, Bapak Ibu harus luas. Setiap spesies yang kita ketahui, kita bisa mengidentifikasikan, siapa tahu mempunyai nilai komersial yang tinggi, bisa dikembangbiakkan. Yang pertama ada dari kelas insekta, serangga. Yang kedua ada arachnida, termasuk golongan plagiaulus, laba-laba. Ada mirapoda, golongan duyung. Ada crustacea, golongan udang. Nah, yang sering kita jumpai, yang mana sering kita jumpai? Ya, insekta itu sering kita jumpai, utama di bidang persawahan, pertanian. Nah, orang-orang yang bergelut di bidang pertanian, siapa tahu nanti Bapak Ibu mempunyai pabrik tebu atau pabrik kakao, nanti kita harus tahu apa sih
musuh alami dari jenis hewan ini termasuk hewan invertebrata. Kita harus tahu mengetahui jenis daripada atau mengidentifikasikan. Yang pertama kita mulai dari kelas insekta. Insekta itu ciri-cirinya heksapoda, heksana, memiliki 6 kaki. Ya, heksa itu 6 ya. Tubuh memiliki kepala, torak, abdomen. Nah, kepala memiliki sepasang mata menjeruk, terpaset, mata tunggal, sepasang adena, dan 3 pasang mulut. Nah, rata-rata insekta itu mempunyai antena. Apa tujuan dari antena itu ya? Ada yang tahu? Kan banyak kan insekta punya antena kan, belalang, semua mempunyai antena. Sebagai alat peraga, salah satunya. Apa? Alat peraga. Peraga itu kan beda. Alat penciuman. Nah, radar ya. Bisa diketahui, biasanya pakai untuk radar, ketahui sumber pakan dan sumber di mana tempat pasangannya. Biasanya. Invertebrata jenisnya banyak sekali di bidang pekerjaan kita. Entah di bidang perkebunan, sawah, apapun semuanya. Semua ada kaitannya nanti. Jadi cirinya ada peran dari insekta itu. Ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan atau merugikan. Sering petani itu mengalami kegagalan panen. Salah satu diakibatkan oleh misalkan orang sangit, orang kumbang, itu kan salah satu penyebabnya kan, ya itu termasuk golongan daripada insekta yang merugikan. Yang pertama sebagai bahan obat-obatan tradisional seperti madu yang dihasilkan lebah, sebagai bahan benang sutra, itu kan nilai komersialnya tinggi kan, jenis ulat sutranya itu membantu proses penyerbukan tumbuhan, kupu-kupu, lebah, bahkan ada juga taman kupu-kupu dijadikan komersial. Pernah ada berkunjung? Di Kemenuh ada dulu, sekarang udah pindah ke di Tegelungan. Di sana ada wisata kupu-kupu, bisa dilihat prosesnya jenis apa saja ada. Jadi ketika kita membaca ini, nilai apa yang ada tergantung komersial. Anda harus tahu jenisnya, kupu apa aja yang akan dikembangkan. Jadi dari sana itu, selain kita dapat ilmunya, kita bisa mendapatkan komersialnya nanti. Dengan gampang, seperti kata pepatah, jika ingin memelihara kupu, gak usah menangkapnya dengan jaring, cukup benang-benang. Ya, daripada lebah. Dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Contoh belalang. Ya, kita dulu ya. Sekarang sudah ada suka makan belalang. Jarang ya. Oke. Sedangkan yang merugikan parasit pada manusia, contohnya itu kepala. Ya, membawa berbagai penyakit. Nah, penyakit yang disebarkan dari hewan ke manusia apa namanya? Masih ingat? Iya. Apa? Zoonosis. Ya, zoonosis ya. Kalian bisa begitu ya. Hama dan pusat tanam budidaya, contohnya kumbang ya, orang coklat semua itu. Merusak bahan bangunan, ini saya. Oke. Nah ini anggota insekta. Nah, berdasarkan ada tidaknya sayap dan keadaan sayap, jadi insekta itu penggolongannya berdasarkan ada tidaknya sayap. Dibagi menjadi 2 kelas, subkelas ya. Ada yang bersayap, ada yang bersayap. Nah, berdasarkan asal usul sayap dan bentuk metamorfosis, insekta dibagi menjadi 2. Ini dasar ini dalam mengklasifikasikan dari insekta. Yang pertama ada sayap di bagian luar dinding tubuh. Nah, ini termasuk metamorfosis tidak sempurna. Dan sayap berbentuk
Nah, kita kembali ke yang termasuk metamorfosis sempurna itu apa saja? Masih ingat? Lagi? Oke. Kalau untuk yang metamorfosis tidak sempurna ada Odonata. Metamorfosis tidak sempurna. Odonata, Isoptera, Orthoptera, Hemiptera, Homoptera. Sedangkan metamorfosis sempurna ada Simonoptera, Tisanura, Neuroptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera. Yang termasuk jenis hewan metamorfosis sempurna yang sering kita kenalkan apa? Singkat? Kuku. Proses metamorfosis sempurna ya, apa? Oke, kita perlahan belajar ya. Oke, kita acak dulu. Yang pertama, ordo Hymenoptera. Nah, ciri daripada Hymenoptera itu memiliki dua pasang sayap berupa selaput tipis. Tipe mulutnya penggigit. Nah, contohnya adalah lebah madu, semut rangrang, lebah madu yang di kayu, semut hitam. Nah, dari pemilihnya Formicidae. Masih ingat? Kalau pemilih pada hewan itu berkaitan dengan tidak. Kalau tumbuhan hasil. Ya, dari genus adalah Paragonera. Ya, jenisnya ada semut peluru, sering kita dengar ya. Jenis semut ada semut rangrang, semut peluru, banyak jenis semutnya. Asli kita tahu ya. Ada juga jenis lebah madu. Nah, kita awal dulu dengan semut. Kan semut banyak yang kita jumpai kan. Ada semut hitam, istilah baliknya ada sidem. Apalagi yang besar itu? Bukan yang merah, yang hitam. Papua, singkatan apa jenisnya? Namanya? Kita sebut di Bali ya. Apalagi semut merah. Nah, semut itu hampir sama hidupnya seperti lebah. Dia itu sifatnya berkoloni. Tetapi lebah itu ada yang namanya sifatnya soliter, hidup sendirian. Nah, ada itu kebanyakan berkoloni. Nah, kalau pada semut kita bisa membedakan ya dari segi morfologi. Dari lebah juga kita membedakan dari segi morfologinya. Oke, yang kita sering temui di Indonesia, khususnya di Indonesia katakan ya, kita di kawasan tropis. Jenis lebah apa aja yang kita ketahui? Untuk jenis lebah madu yang masih ingat? Ada yang tahu? Ya, Trigona ini jenis lebah yang tidak bersengat, single speed. Nah, lebah itu ada dua ya. Kita bisa bagikan berdasarkan jenis sengatannya. Nah, yang ketika kita jumpai di alam ini, ya, atau di Indonesia lah katakan di Bali khususnya, kita sering menjumpai jenis lebah. Ya, kita belum paham apakah ini lebah. Nah, oke, lebah itu ada dua, bersengat dan tidak bersengat. Yang bersengat itu jenis lebah apis yang kuning, yang bersengat ini. Dan yang lebah ini jenis apis yang bersengat itu pun jenis betina, yang jantan tidak. Makanya kalau dalam berolahraga itu yang betina pasti sering dengar, sering ngenyeng dia biasa ya. Itu kalau jantan tidak. Nah, kalau di Indonesia khususnya jenis lebah apis ini ada beberapa ya. Yang saya ketahui sampai saat ini ada lebah apis dorsata yang hidupnya di atas pepohonan yang tinggi-tinggi. Nah ya, itu namanya apis dorsata. Yang di dalam sarang itu namanya apis jarana. Ya,
Paham kan? Pernah sering lihat kan orang tua kita dulu yang di dalam apa namanya itu kotak kelapa itu misalkan kotak apa itu ya sembarangan masuk ke sana. Nah itu jenis apis cerana. Terus ada juga yang namanya apis mellifera. Mellifera ini perlu di suhu yang dingin, morfologinya berbeda. Ya, kalau di Bali kurang begitu dia bisa hidup karena suhu yang dingin dia ditemani suhu yang dingin boleh bisa ya. Kalau yang lebah yang tidak tersengat itu jenis stimulus itu jenis trigona atau kerancer ya. Tidak tersengat, rasa madunya agak asam. Nah ketika Anda menikmati atau dikasih madu kalau asam, oh ini jenis lebah trigona. Klasifikasikan. Ini rasanya, oh berarti ini jenisnya. Nah, lebah trigona itu atau disebut dengan kegelau itu banyak ada jenisnya. Nah kita jumpai ya di masyarakat. Kalau Bali kan sering dijumpai. Nah, itu jenisnya Tetragonula deficient. Ya, jenis deficient. Nanti ketika Anda ketemu di rumah, misalkan di apa namanya, di meja, di kursi semua, misalnya jadi di sana dia misalnya apa namanya itu perkoloni di sana. Terus tahu, oh ini jenisnya ini, terus diklasifikasikan. Ini jenisnya ini, diklasifikasikan. Oh rasa madu seperti ini, bedulnya seperti ini, berarti ini jenisnya. Jadi untuk mengklasifikasikan dari lebah itu, pertama tidak bersengat dan bersengat. Kalau jenis bersengat itu jenis lebah apis seperti ini. Kalau tidak bersengat itu jenis trigona, disebut dengan kegelau atau kelanceng, ya. Atau di Jawa disebut dengan tol lah, maksudnya lanceng-lanceng gitu ya, sama ya. Tuh. Nah setiap lebah itu di Indonesia ini berbeda-beda. Ada yang endemik dan tidak endemik. Nah seperti lebah kelanceng jenis apicalis yang ada sayap putihnya itu cenderung endemik di Riau misalkan. Di Riau itu banyak sekali jenis endemik lebah. Insika khusus di Sulawesi aja dia bisa hidup. Endemik ya. Ketika dibawa ke Bali dia tidak bisa hidup. Nah, semua jenis hewan jika ingin kita kembangbiakkan, kita mengklasifikasikan, kita lihat dulu habitat pastinya. Nah, di mana habitatnya? Bisa nggak kita kembangkan? Nah, itu. Kalau yang di Pulau Tapsai itu jenis apa Pak? Nah, jenis di Pulau saya itu jenis apis ada di sana Bu. Itu kan di dalam kotak, batok misalnya, dalam kotak dalam sarang ya. Itu jenis apis cerana Bu. Apis cerana, tapi di sana itu musiman karena mengandalkan musim bunga di sana. Tidak ada yang jenis bunga yang berbunga setiap hari dan melihat di sana. Nah, semua jenis musiman. Kemudian kata saya, ya Tapsai, Pulau Pulaki, nah juga banyak ada jualan madu. Kalau di jenis di Pulau Pulaki itu kebanyakan ada di jenis lebah dorsata yang di atas tinggi itu. Ya, itu di kawasan Pulau Pulaki misalnya banyak jenis dorsata. Kalau di Pulau Tapsai jenis serana dalam kotak kan banyak kotak serana, tapi musiman di sana. Oh, ketika ibu berkunjung ke sana, oh ini jenisnya berarti ini jenis apis cerana. Nah, dalam kotak kan. Nah, ketika kita ke Pulau Tapsai ini dari madu yang di atas, oh ini apis dorsata. Saya akan bedakannya. Untuk ukurannya, dorsata ukurnya lebih besar dibandingkan dengan apis lebih kecil. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pak, kan pertanyaan sebagai rasa madunya itu kan beda-beda Pak. Dari madu ada yang rasa kopi, ada yang agak asam, ada yang manis. Kan itu apa sih penyebab rasa madu itu bisa beda-beda Pak? Apakah dari rasa madu itu bisa kita mengklasifikasikan Pak? Jenis lebahnya itu yang mana? Untuk klasifikasinya, bagaimana caranya mengklasifikasikan dilihat dari rasa madu itu? Ya, tidak bisa kita klasifikasikan. Itu semua untuk jenis apis semua berdasarkan nektar. Jenis, rasa, aroma, warna, semuanya tergantung pada nektar bunga yang dimakan oleh lebah. Kalau bunganya dimakan adalah sumber bunga
kopi, berarti madunya kemungkinan pahit. Oke, ya. Pak, dulu di rumah saya itu di kliniknya itu biasanya ada lebah, tapi dia Pak nggak selalu ada di sana gitu. Jadi mungkin berapa bulan lalu ada lagi, berapa bulan ada lagi. Itu apakah dengan koloni yang sama dia kalau sumber makanannya udah habis dia akan pergi terus nanti balik lagi atau gimana Pak? Oke. Dia akan tetap bertahan di sana ketika ada sumber pakan. Kedua, tidak ada gangguan dari predator. Dia akan tetap bertahan di sana. Kalau dia tidak ada sumber pakan, dia pasti akan kabur. Kalau ada predator, walaupun ada sumber bunga, dia pasti akan kabur. Nah, kalau dia tidak ada sumber bunga, tidak ada predator, dia kemungkinan bertahan, tetapi dia mencari makan lebih jauh. Walaupun ada sumber pakan yang banyak, tapi ada predator banyak, dia akan kabur. Jadi lebah itu apapun jenisnya, ketika predator lebih agresif, dia akan kabur. Jadi kemungkinan kalau di dukul-dukul itu dia bertahan di sana karena lebih zona nyaman di sana. Banyak kan ya di kawasan Tugu itu banyak bertahan di sana karena lebih zona nyaman di sana. Ada lagi? Ini Pak, mengenai masalah pembagian fungsi kerja dari masing-masing lembaga tadi itu kan Pak bilang lembaga jantan tidak berserah. Dari praktis secara itu dia kan mungkin bisa mempertahankan koloninya jika ada predator. Berarti lembaga betina yang bekerja. Nah, yang ingin saya tahu seperti ini. Kalau ratu kan udah pasti ya di sini bertelur ya, untuk menghasilkan telur, untuk mempertahankan jumlah koloninya itu terus. Tapi kalau misalnya yang jantan selain kawin, apa fungsi-fungsi kemudian yang betina selain untuk mempertahankan koloninya, apa sih tugasnya dia juga? Oke. Semua jenis hewan yang berkoloni mempunyai sistem tatanan kerajaannya. Tidak hanya lebah saja, semut juga sama. Oke, kita bahas tentang lebahnya dulu. Lebah yang trigona, yang bersengat ataupun tidak bersengat, sistemnya sama. Untuk yang lapis, yang betina itu menyengat, yang jantan itu juga dia kawin saja tugasnya, juga sebagai bekerja dia. Sebagai kerja juga. Iya, kita juga sama. Sebagai pekerja dia juga. Sampai itu dia juga ada penjaga. Berlapis-lapis dia. Ada penjaga ratu di dalam koloni, di dalam sarang itu. Ada penjaga drone, ada penjaga drone di luarnya ada drone, penjaga yang gerak masuk, yang jantan dia. Begitu masuk dia penjaga juga. Kalau ada serangan apapun, dia yang menang. Dan ada juga lebah pekerja. Itu sistemnya dia. Itu untuk jenis trigona. Kalau untuk jenis lebah bersengat, yang betina bersengat, yang jantan tidak. Kalau untuk yang jenis lebah tidak bersengat, jenis kelanceng atau trigona atau kelau ini beda lagi. Dia tidak bersengat, tapi sistem kerajaannya sama. Ada penjaga ratunya, ada drone-nya juga, ada juga pencarinya, pekerjanya. Ada pekerja, ada yang membantu menjaga gawang itu kan, orang masuk itu. Semua juga sama. Oke, jangan banyak lagi. Oke, Madu, silakan. Berapa lama waktu lebah ini menghasilkan madu, Pak? Oke, konsep daripada lebah itu yang berkoloni ya, lebah ini punya 100 koloni menghasilkan madu 10 liter. Punya 100 koloni sama juga menghasilkan madu 10 liter. Artinya apa? Jumlah koloni tidak mempengaruhi jumlah produksi, tapi pakan. Seberapa banyak ada pakan, secepat itu dia menghasilkan madu. Jadi bukan waktunya diperlukan, kecuali dia bukan musiman, berarti musiman ada madu. Nah itu. Jadi jangan terlalu banyak melihara lebah jika tidak ada sumber bunganya. Oke.
Itu rumus mutlak dalam budidaya lebah. Oke? Nah, jadi kita belajar taksonomi invertebrata, kita tahu jenisnya, kita bisa mengklasifikasikan, dan kita bisa kembangkan untuk menjadi lapangan pekerjaan dan membuka pekerjaan baru untuk orang banyak. Jadi tamatan biologi UNHI harus bisa kita membuka lapangan pekerjaan, jangan menjadi pekerjaan. Oke? Terima kasih atas